Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, Alejandro Garnacho. Ketika video ini gua bikin memang situasinya masih sangat terbuka ya. Jadi ada dua klub yang dikabarkan memang meminati Garnacho, Napoli dan juga Chelsea. Bahkan di kabar terakhir ini dari sebuah sumber, Rich Fay mengatakan bahwa Chelsea mempersiapkan 60 juta pounds untuk mendapatkan Garnacho. Lalu di sisi lain antara Napoli dan Manchester United ini masih terjadi tarik ulur ya. Ini lebih karena harga dari valuasi yang dinilai oleh Napoli ataupun yang diinginkan oleh Manchester United masih belum menemui titik temu. Jadi memang ada negosiasi, bisa dikatakan seperti itu. Sumber Gianluca Di Marzio ini mengatakan Napoli tidak terlalu ingin untuk meningkatkan harga dari tawaran yang mereka lakukan ya. Bagaimana Napoli disebutkan dari sumber lainnya, dari Mirror ini menawar sekitar angka 50 juta pounds, sementara Manchester United menginginkan angka 70 juta pounds. Disebutkan mungkin nilai temu di tengah ya, yaitu adalah 60 juta pounds. Chelsea disebutkan mempersiapkan nih untuk melakukan tawaran di angka 60 juta pounds. Fabrizio Romano juga mengabarkan hal tersebut ya, terkait dengan Garnacho ini, bahwa Chelsea mempersiapkan untuk melakukan tawaran untuk Alejandro Garnacho. Nah, ini situasi yang menurut gua aneh. Buat gua aneh ya. Kenapa? Karena seperti juga gue informasikan mungkin di preview sebelum menghadapi Glasgow Rangers, bahwa Alejandro Garnacho ini dikabarkan ya dia sedang dalam tahap negosiasi dengan klub lain. Ini sudah dari beberapa waktu. Tapi uniknya Ruben Amorim ini melibatkan Garnacho bukan hanya di persiapan, artinya latihan, tapi juga memasukkan Garnacho dalam skuad, bahkan memainkan Garnacho yang terbaru ketika menghadapi Glasgow Rangers. Bahkan dia mendapatkan menit bermain yang sangat tinggi ya, Alejandro Garnacho ini. Jadi menurut gue ini ada situasi yang tidak biasa, dimana di kejadian yang lain, kalau pemain ini sedang ada semacam kayak negosiasi dengan tim lain dan ada bahkan kadang masih rumor saja, pelatih itu tidak akan mengambil resiko untuk memasukkan pemain tersebut di skuad, apalagi memainkannya. Kadang ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail mungkin menurut gua ya, konsentrasi, kesiapan mental dan lain-lain. Tapi tidak dengan Garnacho dan Ruben Amorim. Yang menarik juga bagaimana Ruben Amorim ini memberikan pendapat terkait dengan Garnacho setelah pertandingan menghadapi Glasgow Rangers. Disebutkan ya, Ruben Amorim mengatakan terkait dengan Garnacho ini, dia berkembang di semua aspek. Dia melakukannya dengan sangat bagus di dalam dan juga di luar ya. Di dalam kotak penalti dan juga di luar kotak penalti, mungkin juga di luar lapangan pertandingan dan juga di dalam lapangan pertandingan. Dia memiliki potensi, dia mengerti apa yang saya inginkan dari dia untuk lakukan, dan saya sangat jelas. Saya ingin membantu dia, tapi ini tergantung dari para pemain untuk melakukan pekerjaannya. Apakah ini pertandingan terakhir Garnacho di Old Trafford? Ruben Amorim mengatakan, saya fokus di pertandingan dan dia ada di sini. Dia adalah seorang pemain dari Manchester United dan dia sangat penting bagi kita hari ini. Ayo lihat di beberapa hari ke depan. Dari sini gue menilai
melihat ya, bukan cuma dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, tapi juga bagaimana action ataupun perbuatan dari Ruben Amorim terkait dengan Alejandro Garnacho. Yes, Alejandro Garnacho ini sempat di drop ketika menghadapi Manchester City, tapi setelahnya dia selalu mendapatkan menit bermain menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi Bournemouth, menghadapi Wolves, menghadapi Newcastle, menghadapi Liverpool, menghadapi Arsenal. Bahkan menghadapi Arsenal dia bermain cukup tinggi, 80 menit. Menghadapi Southampton bermain 90 menit. Dan menghadapi Brighton serta menghadapi Glasgow Rangers 90 menit dia bermain. Artinya terlepas dari atau setelah situasi dari Manchester Derby yang pada saat itu yang disingkirkan dalam tanda kutip ada Rashford dan juga Garnacho, tapi Garnacho ini berbeda situasinya dengan Marcus Rashford. Nah, sekarang pertanyaannya nih, akankah Garnacho ini cabut dari Manchester United atau tidak? Pertanyaan pertama. Menurut gue situasinya masih sangat terbuka. Kenapa? Yang memegang kendali adalah unsur keuangan, financial matters, urusan keuangan. Lebih ke situ menurut gue. Kenapa? Garnacho dilihat sebagai pemain home ground. Manchester United kesulitan dari PSR. Dan kabarnya penjualan Garnacho ini bisa membalikkan keadaan PSR Manchester United ya, yang menurut gue atau dari kabar yang gue dapatkan ini hanya tipis hanya tipis menuju batas ya. Hanya sekitar 2-3 juta, dan dengan adanya Garnacho ini katakanlah bisa cabut dengan angka 60 juta pounds, Manchester United kabarnya bisa sampai 150, 180 atau intinya banyak sekali lah. Bisa membalikkan keadaan di PSR. Jadi keadaan itu yang membuat situasi sekarang terbuka nih. Dan kalau melihat minat dari Chelsea ada di sana, minat dari Napoli ada di sana, tapi Manchester United punya perhitungan sendiri, segalanya bisa saja terjadi. Sang pemain seperti apa? Sang pemain nampaknya juga terbuka. Menurut gue seperti itu. Terbuka bagaimana? Agen dari Garnacho berada di Stamford Bridge menyaksikan Chelsea menghadapi Wolves. Artinya kemungkinan ada pembicaraan ya dengan pihak dari Garnacho. Tapi Garnacho sendiri ketika dimainkan oleh Ruben Amorim tetap menunjukkan atau memperlihatkan performa yang semaksimal mungkin yang dia bisa. Yes, ada kekurangan ini dan itu, tapi yang jelas dia juga ketika dia ditunjuk dia siap. Nah, situasi Ruben Amorim pun juga seperti gue katakan, ini aneh. Dia tetap memainkan, dia tetap mempercayakan, dan dia bahkan mengamati, memberi komentar yang menurut gue komentar yang jujur ya. Karena biasanya Ruben Amorim selalu apa adanya di media. Dia mengatakan ya, dia berkembang di semua aspek, dia memiliki potensi, dia melakukan apa yang saya instruksikan, hal-hal positif. Jadi segalanya masih terbuka, dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini hal yang benar? Hal yang tepat melepas Garnacho? Kalau menurut gue tepat atau tidak tepat, melihat situasi, gue tidak bisa hanya melihat Garnacho-nya saja. Tapi yang ingin gue bawa adalah situasi dengan Garnacho terus di Manchester United dan dengan Garnacho tidak berada di Manchester United. Ada benang merah di sana, ada kesamaan. Apa? Semuanya, atau paling tidak gue sebagai fans, menginginkan hal yang lebih baik di Manchester United. Khusus untuk posisi yang diisi oleh Garnacho, posisi penyerang kiri, menurut gue. Karena saat ini sektor penyerangan dari Manchester United termasuk yang tidak bagus menurut gue performanya. Harapannya kan seperti itu. Jadi mau Garnacho tetap stay ataupun Garnacho cabut, sama-sama menginginkan ada perbaikan di sektor penyerangan, terutama di sebelah kiri. Balik lagi, terus bagaimana nih Garnacho, baiknya cabut atau tidak? Ya, gua akan panjangkan lagi jawabannya. Ya kalau dia stay, maka dia harus bisa menunjukkan bahwa dia bisa berkembang. Ruben Amorim pun juga seperti itu. Harus bisa meningkatkan kapasitas dari Garnacho, supaya lini penyerangan Manchester United ada penambahan kualitas. Jadi bolanya menurut gue, kalau Garnacho ini stay, ya ada di Ruben Amorim sebagian besar.
ini akan menjadi tanggung jawab dari Ruben Amorim. Tapi sebaliknya, kalau Garnacho ini lepas dengan angka mungkin 60 juta atau berapa ya yang dinilai oleh Manchester United, bolanya atau bebannya atau tanggung jawabnya ini akan pindah ke manajemen. Seharusnya seperti itu loh. Kenapa? Manajemen harus bisa memperbaiki sektor serang Manchester United dengan modal yang didapat dalam tanda kutip dari penjualan Garnacho. Harus mencari pemain yang sesuai dengan profil yang diinginkan oleh Ruben Amorim, yang by the way Ruben Amorim mengatakan ya dia puas sebenarnya dengan kinerja Garnacho. Artinya apa? Manajemen dituntut untuk mendatangkan pemain yang lebih kualitasnya dari Garnacho. Oh iya dong, Ruben Amorim puas kok dengan Garnacho. Paling tidak sampai dengan saat ini ya. Dia mengatakan Garnacho berkembang di banyak aspek, dia bisa mengimplementasikan apa yang saya instruksikan dengan baik. Dia tadi dikatakan ya memiliki dia melakukan hal yang bagus ya di dalam maupun di luar lapangan pertandingan. Artinya juga termasuk juga attitude-nya di Carrington. Jadi menjadi beban dari manajemen Manchester United. Nah, balik lagi nih sekarang situasinya. Dari yang gue dengar sampai dengan saat ini, fokus dari manajemen Manchester United ini lebih ke melepas pemain, sehingga nama-nama incaran ini belum terdengar. Dan dengan sempitnya waktu yang ada, yang gua khawatirkan adalah dalam sisa waktu bursa transfer musim dingin ini, Garnacho lepas, tapi manajemen tidak cukup cepat mencari ganti dari Garnacho, sehingga dari periode transfer musim dingin ditutup sampai nanti dibukanya transfer musim panas atau musim kompetisi ini selesai, Ruben Amorim akan mendapatkan tantangan yang besar. Ya iya dong, dia butuh pemain yang mengganti Garnacho, tapi pemainnya tidak ada. Itu yang gue khawatirkan sebenarnya dari situasi saat ini dengan manajemen Manchester United yang melakukan pergerakan ini. Sekali lagi, kalau gue nilai, asumsi gue mungkin bisa jadi salah, tapi semata-mata lebih besar faktornya unsur finansial dibandingkan unsur teknis, dan sebenarnya ini bukan hal yang ideal menurut gue. Oke, kita bisa berbicara terkait dengan Garnacho lagi ya, balik apakah tepat atau tidak. Mungkin dia masih belum bisa memaksimalkan peluang, dia masih banyak melakukan keputusan yang salah, dia begini, dia begitu. Oke, itu catatan terkait dengan Garnacho. Fine, Garnacho dijual, yes, tapi siapa yang akan menggantikan? Itu juga pertanyaannya. Karena sering gue katakan dan akan gue ulangi lagi, memperbaiki situasi posisi di Manchester United itu tidak cukup hanya dengan melepas pemain, tapi juga mencari siapa yang bisa menggantikannya, yang kualitasnya lebih bagus tentu saja. Dan gue tidak bisa menyebutkan nama, oh siapa kira-kira bang yang menurut abang cocok. Oh, gue bisa punya banyak nama, tapi gue tidak mau hanya ujung-ujungnya hanya sebatas fantasi belaka begitu ya. Yang gue pegang adalah kabar yang terbaru yang pernah gue dengar, yang mungkin dari sumber yang akurat, dan sayangnya sampai dengan saat ini tuh belum gue dapatkan, dan ini menjadi keraguan justru dari gue gitu. Manajemen sepertinya kayak siap untuk melepas Garnacho, tapi belum siap untuk mencari ganti dari Garnacho, setidaknya di bursa transfer musim dingin ini. Iya, ada Patrick Dorgu, ya, tapi kalau kita lihat apakah ini merupakan semacam kayak apa? Seperti gue katakan tadi ya, misalnya Garnacho dijual lalu mendatangkan Patrick Dorgu, apakah ini akan menjadi semacam kayak upgrade kualitas untuk posisi penyerangan sayap kiri yang ditinggalkan oleh Garnacho? Kan di situ tanda tanyanya. Jadi ya, bagaimana Sobat Football United? Help me out di sini. Bantu gue untuk tulis ya. Tepatkah, cocokkah, atau ya apakah ini sesuatu yang memang Garnacho ini stay ataupun Garnacho ini go? Berserta dengan alasannya silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.